Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani, kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya, bagaimana filsafat sebelum abad ke-20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masa. B. Bagaimana filsafat sebelum abad ke-20? Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Poejawijatna 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani, 2. Filsafat Hindu, 3. Filsafat Islam, 4. Filsafat Eropa. A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. 1. Logika, 2. Fisika, 3. Metafisika, dan 4. Pengetahuan praktis. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. B. Filsafat Hindu berkembang. Filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan, ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. C. Filsafat Islam Harun al-Rasyid. Khalifah Daulat Abbasiyah mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme abad ke-13. Orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. D. Filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil
kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon 1210 sampai 1292, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679, John Locke 1632 sampai 1704, dan David Hume 1711 sampai 1776. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Menurut John Dewey, dalam kutipan Jamaluddin dan Abdullah, bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir, intelektual, maupun daya perasa, emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat bisa juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. B. Pemikiran permulaan filsafat. Pendidikan perkembangan filsafat. Pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke, yang dikembangkan dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kendirian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak pada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku berbahasa Latin. Perkembangan filsafat pendidikan di Amerika dimulai dari konsep pendidikan ketika Amerika Serikat dikuasai oleh pendatang baru di Eropa. Konsep pendidikan yang berkembang di Eropa juga berpengaruh di sini. Konsep realisme, naturalisme romantik, dan pendidikan nasional diterapkan. Selain itu, muncul pula ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresisme, dimulai dari pembaharuan-pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dengan menilai kembali doktrin-doktrin tradisional dalam agama dan filsafat. C. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1. Tonggak pertama. Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. 2. Tonggak kedua. Francis Bacon 1561 sampai 1626 ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep ilmu
dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu 1. Ingatan, menciptakan sejarah. 2. Imajinasi, menciptakan puisi. Dan 3. Pikiran, menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Filsafat tentang Tuhan atau teknologi alam rasional. 2. Filsafat tentang alam. Dan 3. Filsafat tentang manusia. 3. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya. 1. John Stuart Mill. 2. Philip Frank. 3. Ernest Mars. Dan 4. Henry Poinsett. Tokoh yang pertama merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Tokoh ketiga memberikan sumbangan dari mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Tokoh yang terakhir memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu. D. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 1. Mazhab idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. 2. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. 3. Mazhab realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realita secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. 4. Mazhab materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak.